Bagaimana cara menumbuhkan cinta kita kepada Nabi di hati kita. Di antaranya mungkin kita perlu perhatikan ya, adalah dengan mengenali ya perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenali jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu yang sangat logis ya. Pertama, mengenali perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita punya kaidah tak kenal maka tak sayang. Ini benar sekali, maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Nah, seorang kalau ingin mencintai Nabi dengan cinta sungguhnya, mau tidak mau dia harus pelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berusaha apa? Mengenali akhlak Nabi. Mengenali akhlak Nabi. Dan ini luar biasa. Kalau kita kenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi terhadap istrinya, akhlak Nabi terhadap anak-anaknya, bagaimana akhlak Nabi terhadap kawan-kawannya, bagaimana akhlak Nabi bahkan terhadap musuh, bagaimana akhlak Nabi kepada misalnya kepada masyarakat, ya, bagaimana akhlak Nabi kepada pembantunya, kepada budaknya. Kita mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan tahu, kita akan semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tutur katanya, bagaimana kelembutannya, bagaimana rahmatnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana rahmatul muhdah." Aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Mau tidak mau, kalau orang mau cinta kepada Nabi, dia harus mengenal sosok Nabi. Mustahil. Dia hanya kalau pengakuan oke, tapi kalau dia benar-benar cinta kepada Nabi, dia harus belajar bagaimana akhlak Nabi. Ya. Kalau ada kita bagaimana kita bisa senang sama seorang ya. Tak kenal maka tak sayang. Kita senang sama seorang kenapa? Karena kita baca berita misalnya pencitraan tentang dirinya, bagaimana akhlaknya yang bagus, bagaimana tawadhu'nya, bagaimana zuhudnya, bagaimana sederhananya, kita menjadi cinta sama orang itu, luar biasa akhlaknya. Itu baru orang-orang zaman sekarang kita bisa jatuh cinta kepadanya, kita bisa sayang kepadanya, kita bisa bela dia. Bagaimana lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umurnya semua berkah. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umurnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Kata Allah, demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut sedang terombang-ambing dalam hawa nafsu mereka. Ketika Allah sedang berbicara tentang kisah Nabi Lut, bagaimana kaumnya yang ingin melakukan homoseksual, Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi umurmu wahai Muhammad. Kata Ibnu Abbas, wahayatika, demi kehidupan wahai Muhammad. Seharusnya kalau kita lihat teksnya tentang Nabi Lut, mestinya Allah bersumpah dengan Nabi Lut, tetapi Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umur dan kehidupan Rasulullah SAW dari awal sampai akhir adalah teladan. Adalah teladan. Ya. Maka kenalilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita dengar cerita-cerita tentang seseorang, tentang tokoh-tokoh yang sedikit saja kita dengar tentang bagaimana biografinya membuat kita cinta kepada dia. Bagaimana lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mau tidak mau kita mengenali akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, agar kita bisa semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, caranya bagaimana? Dengan mempelajari sirah. Mempelajari sirah Nabi. Dengan pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manusiawi kita akan semakin sayang kepada orang yang punya jasa kepada kita. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatalama ista'bad al-insanu al-ihsanu. Kata seorang penyair, berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan merenggut hati mereka. Betapa kuat berbuat baik, jasa kepada orang lain merenggut hati seseorang. Dan itu benar, ya. Kenapa kita sayang kepada orang tua kita? Karena kita tahu jasa mereka luar biasa. Kenapa kita punya sayang sama kawan kita? Karena jasa dia kepada kita banyak, ya kita sayang sama dia wajar. Ya, kalau kita punya teman 2 orang, satunya kalau ketemu selalu diajak makan, terakhir satunya pelit suruh bayar sendiri-sendiri. Kita lebih senang mana? Kita lebih senang yang ini.
Jasa dia kepada kita banyak. Lagi susah-susah dia telepon, ada apa engkau, apa yang bisa saya bantu. Kita sayang sama dia, kita tahu jasanya. Makanya Nabi SAW berkata, tahadu tahabu, saling beri hadiah maka kalian saling mencintai. Kenapa? Kalau orang kasih kita hadiah, kita punya jasa, dia punya jasa kepada kita sayang kepada dia. Semakin besar jasa seseorang, semakin kita mencintainya. Nah, bagaimana kita tahu besar jasa Nabi? Harus belajar. Belajar kepada tentang sirah Nabi SAW agar kita tahu bagaimana jasa Nabi. Ingat jasa Nabi. Dengan jasa Nabi SAW, kita mendapat kebahagiaan di dunia, kalau kita diteruskan kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Di dunia, setelah kita mengenal sunnah Nabi SAW, kita mengenal Islam, kita tahu bagaimana indahnya Islam. Kita merasakan kebahagiaan. Belum di akhirat, kalau kita menjalankan Islam, kita akan mendapatkan kenikmatan abadi yang sempurna di surga. Dan ini jasa jauh lebih besar daripada jasa orang tua kita melahirkan kita. Ya. Jasa orang tua kita mengurus kita. Jasa orang tua kita setengah mati, setengah mampus untuk bisa menghidupi kita. Jasa orang tua tidak ada yang ragu akan besarnya. Tetapi jasa Nabi SAW yang beliau diusir dari kota Mekah, dilempari sampai berdarah, dihina-hina, ya. Dan semuanya beliau lakukan untuk kita agar kita bisa merasakan kebahagiaan, agar Islam bisa tersebar, Islam tersebar di seluruh alam semesta. Sampai kepada kita di Indonesia, kita bisa melihat indahnya Islam, bisa melihat syariat Islam begitu indah. Bisa merasakan ketentraman dalam kehidupan kita. Sementara manusia terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah penghuni kubur. Ya, ada yang menyembah jin. Kita menyembah Allah semata. Ini nikmat luar biasa. Jasa ini tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka pantas jika kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita, daripada seluruh manusia. Kenapa? Karena jasa Rasulullah SAW yang sangat besar, yang harus kita renungkan akan hal ini. Karena Nabi menawarkan kepada kita, kalau kita ikuti sunnahnya, kita akan merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat di surga dengan kenikmatan yang sempurna. Ya. Dengan dua ini, maka kita akan bisa cinta, menimbulkan cinta di hati kepada Nabi SAW. Ini mau tidak mau dengan belajar. Ya, dengan belajar. Tak kenal maka tak sayang. Pelajari ya bagaimana sifat-sifat Nabi. Allah berfirman tentang Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam akhir daripada surat At-Taubah tentang Nabi SAW. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian Rasulun min anfusikum, seorang Rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma anittum. Apa artinya azizun alaihi ma anittum? Dia merasa berat apa yang beratkan kalian. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Ini benar ya. Kalau kita baca tentang sirah Nabi SAW. Nabi SAW jangankan kaum muslimin, bahkan orang kafir tidak masuk Islam, Nabi sedih. Orang-orang Quraisy tidak masuk Islam, kata Allah, wala tahzan alaihim. Ya. Orang-orang kafir tidak masuk Islam, Quraisy tidak masuk Islam, Rasulullah sedih kenapa mereka tidak masuk Islam. Itu orang kafir, belum orang beriman. Ya. Sampai ketika orang Yahudi juga tidak masuk Islam, kata Allah, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Jangan kau sedih terhadap orang kafir. Rasulullah sedih. Orang Yahudi tidak masuk Islam, orang Nasrani tidak masuk Islam, Rasulullah sedih. Rasulullah merasa berat, apalagi orang beriman yang menimpa orang beriman, memberatkan Nabi apa yang ma'anitum yang memberatkan kalian. Rasulullah merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum. Sangat semangat. Ini sifat Nabi SAW. Agar kalian dapat hidayah. Agar kalian dalam kebaikan. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang, sangat rahmat dan sayang. Rahmat kepada kaum mukminin. Dengan ayat ini bisa kita gambarkan bagaimana perangai Nabi yang luar biasa dan bagaimana jasa Nabi kepada umat Islam, kepada kita semua yang mengharuskan kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ekspresi cinta kita dengan hati ya, dengan hati kita ya. Dengan hati kita. Oleh karenanya terdapat ada seorang wanita ketika dalam perang Uhud ya, dikabarkan kepadanya ayahmu meninggal. Maka dia mengatakan
ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia bilang, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikabarkan kepada dia, suamimu meninggal. Dia bilang, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikabarkan kepada dia, ya, saudaranya meninggal. Dia bilang, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia Rasulullah SAW kondisi sehat, dalam kondisi tidak mengapa, ya, maka dia mengatakan seluruh musibah kalau Rasulullah selamat semuanya ringan bagiku. Lihat bagaimana cintanya kepada dia, kepada Nabi SAW dengan cinta yang luar biasa.